Anda sudah membuktikan bahwa Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan ternak. Kalian malah berpesta di atas kematian umbal manusia. Dari mana kalian ini sebenarnya? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jelas. Dengarkan dulu, Bung. Dengarkan. Amsal 3 12 11 12 itu menjelaskan yang disebut sebagai anak Elohim adalah mereka yang tidak menolak ajaran Taurat. Tidak membatalkan ajaran Taurat. Nah, ya kan yang mengikuti ajaran mentaati. Nah, bagaimana Anda mengatakan Anda mentaati sementara Yesus memerintahkan untuk mempersembahkan hewan ternak? Apa yang Anda persembahkan? Dalam Yesus agama Anda. Dalam agama Anda apa yang Anda persembahkan? Oke, di mana ayatnya Yesus menyuruh mempersembahkan hewan? Matius 8 nomor 4. Catat, ambil pulpen. Kalian ini sebenarnya bukan anak Tuhan, saya katakan. Mana ada anak Tuhan itu makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah manusia. Nah, apa itu? Justru kalau Anda lihat di Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu adalah anak yang kerasukan roh iblis. Paham ya? Kemudian Tuhan akan menghanguskan para pemakan babi. Itu Anda bisa lihat dalam Yehezkiel. Tuhan menghanguskan para pemakan babi dengan nyala api yang berkobar-kobar. Kemudian Yesus juga memasukkan roh iblis ke dalam ribuan babi. Nah, sementara Anda memasukkan babi ke dalam tubuh Anda, mana ada bisa disebut sebagai anak Tuhan kayak gini? Belum lagi aturan agama Anda itu tidak ada berpola kepada pengajaran Tuhan. Tuhan yang saya maksud Tuhannya Bani Israel. Sabar dulu saya. Gimana? Matius 8 berapa? Ya, gimana? La haula wala quwata illa billah. Anak Tuhan itu sebenarnya nggak perlu belajar loh, karena mereka itu ada aspek ketuhanan dalam dirinya. Begitu ditanya langsung tahu. Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan ternak sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Matius 8 nomor 4. Ini bukan anak Tuhan. Dari cara Anda bertanya sudah ketahuan Anda bukan anak Tuhan. Kalau anak Molok mungkin. Silakan. Baca baru belajar. Anak Tuhan baru belajar. Kenapa emangnya, Bang? Ya heran aja gitu loh. Ngaku sebagai anak Tuhan, tapi justru yang kita lihat ya indikasinya jelas anak-anak Molok. Ntar dulu, Bang Suma, itu perintah kepada umat apa? Ya umatnya Yesus. Agamanya apa? Agamanya Yahudi. Tiada masa agama Yahudi, Terus agama apa? Terus agama apa? Apa itu agama? Apa itu agama dulu? Agama yang diridhoi oleh Allah itu agama apa? Larinya kemana ini perginya? Yesus memerintahkan pengikutnya mempersembahkan hewan ternak. Anda sudah baca datanya? Tunggu. Anda sudah baca datanya? Sudah. Anda sudah baca? Nah, apa yang diperintahkan Yesus di sana? Anak manusia atau anak hewan ternak? Makanya saya tadi tanya, itu ya. Enggak, jangan dulu objeknya. Perintah Yesus dulu. Mempersembahkan apa di sana menurut Yesus? Perintah Yesus. Mempersembahkan pasti kurban lah. Kurban apa? Ntar dulu. Dia ini tergantung. Belajar lagi. Bacalah. Ada penghapus dosa, penghapus salah. Ada penghapus dosa, penghapus salah. Apa bedanya? Udahlah, jujurlah terhadap kebenaran. Jadi gini, jujurlah terhadap kebenaran. Jujurlah, Bang. Yesus memerintahkan mempersembahkan korban apa di sana? Korban manusia atau korban hewan? Itu dulu. Korban hewan, Bang. Tapi kepada umat apa? Nah,
Korban hewan, Masya Allah. Nah ini udah ketahuan kan, kalian ini anak-anak siapa ya kan? Nah, Kalau itu anak-anak yang dikatakan, kepada- dengarkan. Kalau anak-anak di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jadi kalau ada perintah persembahkan hewan kurban, jangan ditolak. Itu baru bisa disebut sebagai anak Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan dikatakan bahwasanya peringatannya itu adalah perjanjian lama. Jangan bosan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi itu orang Yahudi kepada umat disebut mana dulu, Bang? jadi orang, dengarkan, jadi orang Yahudi disebut sebagai anak Elohim karena mereka adalah orang-orang yang taat beragama, taat Iya, agamanya untuk kepada agama siapa tunduk dulu? kepada didikan Tuhan, ajaran Kepada yang agama dibawa siapa Nabi dulu? Musa, ajaran Sekarang yang dibawa katanya, Nabi Musa. Mereka kepada taat agama kepada siapa dulu? ajaran, mereka taat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka disebut sebagai Dan anak-anak Bang. Elohim, kan gitu. Nah sekarang kalian ini anak-anak siapa? Karena kalian ini menolak didikan, kalian ini bosan terhadap ajaran Tuhan, lalu kemudian kalian ini tidak pernah kemudian mentaati perintah Tuhan. Kalian ini anak-anak apa sebenarnya? Itu perintah ke agama siapa, Bang? Nggak usah bawa agama dulu, nggak usah bawa Jangan agama. dulu, biar jelas. Oh ya udah, ya Jadi, udah, oke, nanti yang tidak oke, agama menjalankan Yahudi, itu bukan oke, agamanya. agama Yahudi, agama Yahudi. Terus, agama Islam di mana terus, saat itu? Agama Islam kenapa ada di larinya mana ke saat itu? Islam? Ya. Kenapa larinya ke Islam? Kenapa Supaya larinya ke tahu. Islam? Yang kita bahas Supaya- ini, dengarkan, dengarkan. Tar dulu. Nah, gimana? Supaya implementasi Gimana? hukumnya itu berlaku atas agama mana Apa? saja, kita bisa tahu. Kan abang bilang ke agama Yahudi, kenapa? Abang counternya ke saya. Tanyalah ke Yahudi, Bang. Loh, yang kita tanya ini adalah kalian yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Kalian Siapa yang kita yang ngaku tanya, Yahudi, kalau Bang? kami bukan Yahudi. Nah, siapa yang Siapa? mengatakan diri mereka sebagai Yahudi rohani? Siapa? Islam atau Kristen? Dalam Islam nggak dibenarkan memfitnah, Bang. La haula wala quwata Kan- illa kalau kalian billah. saya tanya, Kalau di kalau Islam itu, kalian- dengarkan. Kalau di Islam itu dudukannya sangat jelas. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ard. Adapun hamba-hamba, abdi-abdi Allah yang Maha Pengasih, itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Kami disebut sebagai abdi, kami disebut sebagai hamba, abdi. Oke? Anda disebut sebagai anak. Nah, kita buktikan sekarang, apakah betul Anda itu anak Tuhan atau anak Molok? Kan itu poinnya. Jelas kan di sana? Kan Nah, itu kita bisa kan ukur udah tuh. jelas. Ketika kemudian Nah. yang disebut anak, kalau disebut sebagai anak Elohim, mereka adalah orang-orang yang taat kepada perintah Elohim. Itu disebut anak-anak Elohim. Sekarang Anda bukan orang yang taat kepada perintah Elohim, tetapi mengaku sebagai ngomong anak-anak saya. Elohim. Apa? Bentar aja. Tunggu, sabar dulu. Sabar. Maka Anda harus mempertanggungjawabkan dari aspek mana kok bisa ada anak-anak Molok nyamar sebagai anak-anak Elohim. Apa yang bisa menjadi pembenar untuk menganulir pernyataan saudara? Kami adalah anak-anak Tuhan, tapi ternyata anak-anak Molok. Silakan. Gini, Bang, ya, memfitnah itu nggak baik. Dia ajaran Siap. Islam juga nggak benar. Satu itu. Kedua, selanjutnya bahwa abang sendiri yang ngakuin perintah itu ditujukan kepada agama Yahudi. Makanya saya juga heran. Tar dulu, Nah. dan tar dulu, Nah. jangan dulu dipotong. Nah, Bang. saya cuma menguatkan argumenmu. Perintah itu untuk anak Yahudi. Nah, terus Kemudian saya mana heran, perintah Elohim untuk kalian anak Kristen? Mana? Saya Mana? heran. Mana perintah Elohim untuk orang Kristen? Mana? Umatnya mulai beragama kan? Yahudi, nabinya kalian klaim menjadi Islam. Ini logikanya nggak Nabi-nabinya masuk. Nabi Muslim, nabinya Muslim, nabinya Umatnya itu Islam. Muslim. Mereka Muslim, Umatnya mereka Yahudi. mentaati perintah-perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Jangan salah, Umatnya mereka Yahudi, bukan orang nggak masuk kafir, akal, mereka Bang. Muslim. Yes,
Loh, Muslim itu apa? Muslim itu adalah orang yang berserah diri terhadap perintah Tuhan. Mereka berserah diri kepada Oh, perintah jadi Tuhan. Bahkan Yahudi Yesus itu itu di nggak dalam berserah Galatia diri, 4 kau nomor pikir? 4, dengar. Kok jadi kau semua Yesus ngomong? disebut di dalam Galatia 4. Oh, saya penginjil. Anda siapa? Anda siapa? Hanya bisa ngakak. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus dikatakan sebagai manusia yang takluk di bawah hukum Taurat. Taat di bawah hukum Taurat sampai mati. Artinya Yesus itu orang yang berserah diri kepada ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Berarti dia adalah Muslim. Nah, sekarang permasalahannya yang disebut sebagai anak Elohim adalah mereka yang taat kepada aturan-aturan Tuhan yang datang kepada para nabi, yang datang kepada Bani Israel. Kalian ini siapa? Siapa kalian ini? Oke. Bang, Yang Bang, ngaku-ngaku sebagai anak Elohim siapa? Siapa? Kalian ini Tahan dulu, siapa? Tahan dulu, Bang. Nah, silakan. Oke. Silakan. Jadi misalnya kalian klaim itu Yesus adalah Muslim mengajarkan Yes. persembahan Betul. kurban. Oke. Jadi kalian Yes. menganggap Muslim mengajarkan persembahan kurban. Kenapa kalian nggak lakukan? Padahal Nabi yang ngajar itu kalian klaim sebagai Muslim, Bang. Oh, Coba. kami lakukan. Dalilnya Kenapa? Nah, kenapa kesurupan? Al-Quran menjelaskan kepada kami, ya, walikulli ummatin, setiap umat, ja'alna mansakal liyazkurus Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat diserahkan syariat ketetapan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah. Kami praktekkan itu. Idul Adha kami kurban, setiap kami akikah kami kurban. Apalagi kami syukuran, kami juga beda kurban. kurbannya, Bang. Tapi kurban kami, Itu tapi bukan kurban kami Bang. adalah dengar. Pesta barbecue. Kurban kami sama-sama hewan. Oke, Pesta hewan barbecue kurban itu, kami Bang. sama-sama hewan. Oke Pesta ya, barbecue satu ya. itu, Bang. Nah, sekarang Beda. kalian ini malah korban. Kalian ini korbannya manusia. Itu yang beda. Itu yang Itu beda. pesta barbecue, Makanya saya Bang. katakan, apakah kalian ini anak Elohim atau anak Molok? Karena hanya anak Molok yang berpesta dengan korban manusia. Hayo. Tolong pendetamu yang menguasai Bible suruh ke sini. Tolong yang jangan kuat salah itu. pendeta Itu yang pesta sekolah barbecue, S5 pesta makan teolog sate. suruh ke sini. Suruh hadapi Bakar-bakar Bang Suma dan daging. teman-teman Itu sini. pesta, Jangan cuma Bang. di gereja. Jangan cuma di gereja pungut perpuluhan. Suruh keluar dari kandang. Suruh pendetamu keluar dari kandang, jangan cuma di gereja pungut perpuluhan. Suruh hadapi kami di sini. Kalau cuma kelas kayak Anda ini, waduh. Ya, kenapa? Coba. Bang, itu pesta Anda sudah barbecue. membuktikan bahwa di dalam Matius 8 nomor Ya. 4, Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan ternak. Kalian malah berpesta di atas kematian tumbal manusia. Dari mana kalian ini sebenarnya? Itu di Matius 8. Beda, Di Bang. Matius 8 kan. Dari ada Elohim? konteks Tidak semua. mungkin. Bang. Itu lihat ya. Tolong kasih data. Tolong kasih data yang bisa membantah pengajaran Yesus. Matius 8 nomor 4. Silakan. Dengar Matius. tapi kosong. Gini. Persembahan itu dipersembahkan. Apa yang Anda ingin lakukan di pembelaan atas- terhadap pengakuan Yesus? Bentar ya. Persembahan yang dilakukan di atas mesbah, Bang. Dan darahnya diambil, dipercik di atas tutup pendamaian. Paham ya, Bang ya? Bukan dipotong. Nah, tahu jadi sate, kalian. dibakar, Tahu kalian. Pesta-pesta. Itu Terus beda lah. tahu kalian kan? Tahu kalian? Bukan kurban. Tahu. Kalau kami yang berkurban hewan ternak aja kalian bantah, bagaimana dengan kalian yang kurban manusia? Kami hewan sama seperti syariat yang datang kepada Bani Israel. Derita lu mau mengatakan bukan kurban, derita lu. Itu syariat kami. Mau kayak mana? Itu syariat. Kami diperintahkan untuk mempersembahkan darah hewan. Kalian darah manusia. Nah, pertanyaannya, apakah ini pola ajaran anak-anak Elohim atau anak-anak setan? Jawab. Enggak. Darah tidak dipersembahkan, darah dibuang ke tanah, Bang. Saya sudah lihat sendiri. Darah dibuang ke tanah, bukan Allahu dipersembahkan. Akbar. Mulutmu sendiri yang mengatakan darahnya dipercikkan ke mesbah, ke dinding mesbah, itu gerbang, ke pintu rumah. Anda sendiri yang Itu mengucapkan Yahudi. itu. La haula wala Itu quwata Yahudi. illa billah.
Anda Itu dengan lagi. Kalau kepungahan, pesta dengan barbeque, kesombongan mengaku sebagai anak-anak Elohim, kalau pesta barbeque, sampai kalian memandang dibuang remeh ke orang lain. tanah. Nah sekarang mana buktikan, Kalau ke pesta kita, barbeque itu dibuang ke tanah. bahwasanya, Kalau persembahan kepada Elohim buktikan sesuai ke syariat kita Musa, dipercikan ke atas tutup Kristen pendamaian. itu adalah anak Elohim. Buktikan. Itu barusan Mana tadi mana nggak buktikan ke dengar? kita bahwa kamu anak Elohim. Mana? Tadi Apa barusan. mana bukti anak Elohim? Anak Elohim mempersembahkan binatang. Hei, anak Elohim Nah, mempersembahkan bukan itu binatang. definisinya. Kalian gimana ceritanya? Imamat 1 nomor 2. Apabila di antara engkau wahai Bani Israel hendak mempersembahkan Nah, persembahan Bani kepada Israel, Tuhan. Udah, stop. Bani Israel, udah. Ah. Udahlah Bang. Iya Bani Israel Jangan memang, tipu-tipu, memang Bang. betul. Udah dibaca Memang tadi betul Bani Israel. Memang Nah, iya, betul udah. Bani Israel. Makanya saya tanya, kalian ini siapa? Kenapa kau mempersembahkan darah manusia? Ayo, Bani Israel, Bani Ismail perintahnya mempersembahkan kurban hewan. Kalian Bani siapa? Kok ngaku Bani Elohim? Kalian ini Bani siapa? Hanya Bani Molok. Hanya Bani Molok yang mempersembahkan darah manusia. Sadar enggak sekarang? Oh ternyata kita Bani Molok. Makasih Bang Suma udah mengajarkan. Ternyata kami ini bukan Bani Elohim, tapi Bang Bani Suma. Molok. Ayo, Bani kalahkan Molok. saya dengan argumen yang berilmu. Silakan. Iya, silakan. Emang betul. Lalu Bani apa? Kamu mau mengaku apa? Bani apa? Bang, itu ya. Mau mengaku apa? Jadi nggak bisa disamakan Ba- pesta. Bantah sama saya ritual pakai ilmu. Bantah saya pakai ilmu. Saya lihat Jangan di pesta asumsi. di jalanan. Itu Jangan namanya asumsi. Pesta barbeque. Bang. Oke. Jangan Makan bantah sate, saya dengan bakar curhat. daging, sampai kebakaran rumah ada pernah itu. Jangan Itu namanya jangan pesta, bantah Bang. saya. Jangan bantah saya dengan hal-hal yang tidak rasional Bang. seperti itu. Intinya Saya kurban bantah itu dengan dipersembahkan. perkataan abang sendiri, Bang. Ya, Oke. saya bantah dengan perkataan abang sendiri. Kan Ya, abang silakan. udah mengakui itu Yahudi, itu Israel. Nah, terus Ya, Anda dari mana? Ya, Israel mempersembahkan itu kurban. untuk mereka. Kristen apa? Kristen dari mana dia mempersembahkan anak manusia? Dari mana? Ilmu dari mana? Mampus. Mesti mau kau datang Yesus besok. sendiri yang bilang. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan persembahkanlah aku di mana? Ayatnya. Yesus Matius 8 nomor 4 persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Mana perintahnya untuk mempersembahkan dirinya di atas tiang salib? Mana? Bang Suma, Semoga Anda sudah sadar, Anda bukan anak Elohim. Iya, saudara, silakan. kenapa? Tolong dibantu teman saudara ini. Silakan Iya, Bang Sabir. kenapa? Kayaknya keberatan sekali kami disebut anak-anak Tuhan. Oh, Kenapa? sangat-sangat keberatan. Sangat keberatan. Kenapa? Karena di dalam kitab saudara mengatakan kalian itu adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Theos atau anak-anak dewa atau anak-anak Elohim atau anak-anak Yahweh, saya tidak keberatan. Tapi di kitabmu mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ini yang kukatakan kepada kalian, nenekmu kiper. Iya. Sejak maksudnya kapan Allah itu punya anak? Yang bikin keberatan Bang Juma, Bang Juma itu apa? Ini. Dari segi apa? Keberatannya, dengarkan, keberatannya saya karena Kristen itu disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau disebut sebagai anak-anak Molok itu bukan urusan saya. Oh, jadi kalian iri gitu? Bukan iri. Loh, tadi Anda kan bertanya keberatan, kok jadinya iri? Iya, saya kan tanya. Jangan pakai cara-cara keberatan licik di sekali. sini berdialog. Kami tidak iri, kami keberatan. Saya keberatan karena Anda memfitnah Tuhan kami punya anak dan anaknya itu pemakan babi kayak kalian, penyembah manusia. Kami aja yang menyembah Allah tidak pernah mengaku sebagai anak Allah. Kalian pemakan babi, ibadahnya nyembah manusia, tidak bersunat, ngaku sebagai anak Allah. Ini yang saya keberatan. Paham? Bang Juma. Ngerti? Bang Juma. Iya, silakan. Iya, kami Ya. disebut anak. Sudah paham kan? Kami Duduk persoalannya. kami disebut anak-anak Tuhan kan bukan kami sendiri yang menyebut. Itu kan ada di Alkitab. Siapapun pengikut Yesus
yang mengerjakan perintahnya itu disebut anak-anak Tuhan. Lah, kok kalian Harusnya anak-anak Yesus. Loh, kamu nggak sadar kitabmu itu menghina Islam? Yesus Kamu nggak kan sadar? Tuhan untuk kamu. Berapa kali kita harus sampaikan? Tapi bukan Allah. Yesus itu bukan Allah. Silakan aja dengan ajaran kalian. Kami adalah anak-anak Yesus, kami adalah cucunya. Silakan. Kami calon mempelai wanitanya. Silakan. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Tapi ini fitnahan kalian. Oke? Bukan Mengatakan fitnahan, kalian itu adalah anak-anak Allah. Itu yang kami tidak terima. Sejak kapan Allah punya anak? Nah, Sejak kapan? ini yang salah. Ini asumsi ini yang salah ini. Sejak kapan Tuhan punya anak? Apa yang salah? Nah, gini Bang Juma. Sejak kapan? Memangnya Bukan kamu- Tuhan. Tuhanmu kan punya anak, betul. Tapi yang saya katakan, sejak kapan Allah punya anak dan anaknya seperti kalian? Karena kita melihat dalam data di dalam Bible saudara, ya, yang Anda gunakan dari kitabnya orang Yahudi, Anda itu bukan anak Elohim. Anda itu anak Molok. Paham? Bang Suma. Bang Suma. Anak Tuhan itu Ya. anak Tuhan Bang itu Suma. gelar Anak Tuhan, Bang anak Suma. Tuhan. kata kiasan. Yang mendapatkan gelar khiasan itu adalah mereka yang mentaati hukum Taurat. Bang Kalian? Suma. Iri kali Bang Juma. Iri pula. Apa pula diiri sama kalian? Apa keistimewaan kalian? Kok iri? Ya kenapa saudara? Kenapa? Ya itu tadi keberatan Bang Juma, kami disebut anak Tuhan. Saya keberatan karena Tuhan saya kau bawa-bawa, kau anaknya katanya. Masih Bang, belum paham Bukan, juga. siapa yang bawa Tujuannya beda, Tuhannya Bang Juma? Nah, baca Tuhannya beda. kitabmu Siapa yang bawa itu. Tuhannya Bang Juma? Tuhannya beda. Itu Bang. baca Sudah kitabmu diterjemahkan ke itu. bahasa Indonesia. Ya bahasa beda, Indonesianya Bang. Theos apa? Bahasa Indonesianya Theos apa? Bahasa Indonesianya Theos Itu kan apa? sudah Ya, diterjemahkan. ilah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia di KBBI ada. Nenekmu kiper. Ilah bahasa Nenek, Indonesia. Sembahan. Kau periksa KBBI, Bang. Coba kamu periksa KBBI. Allah itu apa? Coba. ALLAH apa tuh? Periksa coba. KBBI sekarang. Tuhan. Coba. Nama Nama Tuhannya kalian, siapa? Nama Kalian, Tuhannya kan? siapa? Ya umat Islam. Terus kenapa ada di dalam kitab kalian? Dengan mengatakan itu kalian ciptaan. adalah anak-anaknya. Itu Itulah ciptaan. cipta. Nenekmu kiper. Itulah kalian. Nenekmu Gak ini mau ditanya. pembangkit. Enggak, udah merasa bersalah, udah paham bersalah, udah ngakui bersalah, masih ngotot. Gini Bang ya. Bang, Kalian jangan itu bukan emosi dulu. anak-anak Allah, kalian itu anak-anak Molok. Paham kalian? Besok kalau kalian ke gereja, sampaikan pendetamu, ada yang namanya Bang Suma mengatakan kita ini bukan anak-anak Allah katanya, Pak. Tapi kita ini adalah anak-anak Molok. Di mana tertulis kami anak-anak Molok? Bang, Yang ada pesan dari mempersembahkan darah manusia itu hanya persembahan kepada dewa Molok. Siapa mempersembahkan darah manusia? Ya, Yesus itu apa? Bukan Berarti manusia. Bang Juma nggak tahu kan? Berarti Bang Juma nggak tahu Apa? kenapa sampai Anda Yesus mau- harus mati. Latar belakangnya itu apapun itu latar belakangnya yang jelas, yang tampil di depan, Yesus itu dipersembahkan kepada siapa Yesus itu? Inilah Ayo. kalau agama orang dilihat dari Tuhannya aja udah beda. La haula wala quwata illa billah. Bisa salah. Inilah agama orang, inilah agama orang. Agamanya ngambil Tuhannya orang lain. Enggak merasa, inilah kalian. Ya, Ini Bang, salah kami kan nggak persepsi ngambil ini. Tuhanmu, Bang. Nggak salah persepsi pula. Tadi kamu sudah mengakui kan bahwa kata Allah di KBBI itu adalah Tuhan umat Islam. Terus kenapa punya anak di agamamu, di kitabmu? Kenapa? Kenapa punya anak di kitabmu? Itu Apa ciptaan, tujuannya? Ciptaannya siapa? Anak-anak LAI, Tuhan kan lembaga. bukan Ya, berarti kami tidak tanya bukan LAI Tuhan. terus salah kalau saya ngomong kayak gini, salah. Salah lah. Salah. Anak-anak Tuhan Kenapa itu salah? kan sebutan Kenapa untuk salah? para pengikut. Salah karena kau mengira Allah itu adalah Tuhanmu di situ padahal cuma ciptaan. Apa sih kamu sendiri mengatakan ALLA itu adalah Tuhannya umat Islam menurut KBBI? Terus Itu kenapa ada dalam kitabmu itu kau di katakan KBBI. ciptaan? Ciptaan siapa? Itu Ciptaan di lain. KBBI. Terus salah kalau Itu saya KBBI. protes. Yang di Alkitab itu ciptaan LAI beda, serupa tapi tak salah. sama.
Abang Dari mana? Dari mana lembaga lupa dari mana lembaga lupa ayat Injil ini mengambil kata Allah? Dari mana? Tanyalah sama lembaganya, jangan tanya sama Nenekmu aku pula. kiper, makanya saya ada di bangkit. sini. Dasar. Cuma, Gimana? cuma. Kenapa Jadi- saudaraku anak-anak molok? Kenapa? Ini Dulu bang, lah, abang ganti udah abang. mengakuinya. Ya, Bahwa silakan Anda Bapak bicara. Yahweh Buktikan yang bahwa ada di kalian bukan anak molok. Buktikan. Bang. Ah, Abang udah Buktikan. mengakuinya bahwa Bapak Yahweh yang ada di surga bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa ada kata Allah di kitabmu, Tuyul? Kalau begitu Aku kenapa? pakai Alkitab ILT3, Bang. Tenang Berarti aja. Anda sudah akui bahwa lembaga lupa ayat Injil ini, lai ini salah. Aku nggak memberikan komentar. Enggak Nah, salah, itulah kemunafikannya enggak ada yang kamu. Itulah kemunafikannya Itu kamu. Beda. Itu namanya munafik. Beda. Ya. Ya, beda Allah pula. baru Sekarang ada giliran kata ketahuan begitu. lai ini melakukan kesalahan. Oh, kami tidak menggunakan lai katanya. Tapi kamu Udah masih ada menyebut yang protes, diri Bang. Anda sebagai anak-anak Allah. Jangan Ada yang protes pula. protes. Indonesia Udah masuk itu Ada menjamin yang protes, kemerdekaan udah masuk setiap persidangan, penduduk. Tapi ditolak, Bang. Jangan masuk kemudian persidangan. Anda beragama tapi Anda tidak menjadikan agama Anda sebagai sebuah cerminan, malah masuk ke dalam agamanya orang. Inilah kalian yang selalu merasa korban. Inilah kalian. Saya kan nggak bukan Makan- korban, Bang. Saya pakai ILT3 ya, memang biasanya. kami selalu korban. Makanya saya katakan kepada kalian, kalian yang kemudian menggali kubur kalian sendiri dengan menggunakan kitab yang dibuat oleh lai ini. Coba, Bang. Sebab kamu semua ini adalah anak-anak Allah. Ini kan penghinaan. Harusnya di sini. Jelas itu. Anak-anak Bapak ya, protes. anak-anak Bapak ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos atau anak-anak Yahweh atau anak-anak Paulus atau anak-anak Yesus. udah Kenapa lari dibedakan ke itu, Islam? Bapak Kenapa Yahweh larinya ke dengan- Islam? Kenapa nggak mau disebut Allah? Lah, kalian bukan anak Allah karena Allah itu tidak punya anak. Nah, kenapa keberatan kalau menggunakan ke Allah? Iya, keberatan lah karena itu menghujat, Tuyul. Mau ndak kamu saya katakan Markus itu adalah anak Yesus? Mau ndak? Tadi Mau ndak? tadi Bang Saya Cuma- tanya samamu, mau ndak saya katakan Paulus itu adalah anak Yesus, anak pertama Yesus, mau ndak? Kalau Bang Juma bilangnya anak pertama berarti itu biologis. Nah, Kan mulai lagi. nggak ke situ. Emang Iya. kalian bukan biologis? Kalian bukan biologis? Kami disebut anak-anak Tuhan kan bukan secara Ya, biologis. kalau anak-anak Tuhan silakan, saya tidak keberatan. Tapi kalau anak-anak Allah saya keberatan. Paham? Belum nyampe ilmunya ke sana. Udah nyampe, Belum. udah nggak. Jadi Terus menurut Bang kenapa? Juma, kata Allah itu cuma khusus untuk orang Muslim gitu. Saya tanya dulu, KBBI mengatakan apa tentang kata Allah itu? Oke. Gini. Bang Juma tadi bilang semua manusia dari pertama beragamanya apa? Muslim. Semua nabi beragama Muslim. Yes. Nah, sekarang Dari mana? sekarang Nggak ada Tuhannya- datanya. Tuhan yang dulu sama yang sekarang kok sudah beda namanya ya? Lah sama, itu pertanyaan yang sama kepada Anda. Tuhan yang dulu namanya katanya Yahweh, kenapa berubah menjadi Yesus? Kalau masih sama, saya berarti tanya. bisa juga pakai kata Allah. Saya tanya dulu. Kalau masih sama- Kenapa sama larinya kayak ke Tuhan situ? Kenapa yang larinya ke Israel situ? berarti- Kenapa berarti larinya ke sama situ? dong sekarang. Anda kan Nggak punya penting. kitab original teks. Anda kan punya rasul. Apa yang dikatakan Katanya oleh sama, rasul Anda semua tentang Tuhan? beragama Namanya siapa? Muslim. Yang berserah beragama Muslim, kami pun berserah. Berarti Berserah kami kepada juga bisa siapa? disebut Muslim. Berserah kepada siapa kamu? Berserah kepada Tuhan. Berserah lah. kepada Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang mengajarkan mempersembahkan darah manusia? Tuhan yang mana? Ya keberatan sama Tuhan kamu kalau kamu keberatan. Keberatan Yesus kepada di- Tuhan. Keberatan kepada Tuhan. Ibrani 9 nomor 28 di sana Itu jelas sudah- kata prospero. itu Artinya sudah Yesus dibuatkan dipersembahkan. 5 tahun. Bukan mengorbankan 5 dirinya, tahun. tapi dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kalian ngakunya katanya ahli Bibel. Terus kisahnya Yesus aja kalian nggak ngerti-ngerti sampai sekarang. Kisahnya Yesus, Padahal kisahnya udah- Yesus. udah- Apa udah hubungannya? dibuatkan. Ini Lima yang hari kita datang. sedang bahas. Ya, Kristen itu harus anak mati. Elohim atau anak Molok.
Yesus mempersembahkan hewan kurban, itu anak Elohim. Yang disebut anak Elohim adalah mereka yang setia taat mendengarkan didikan Mana Tuhan ayatnya? alias Muslim. Amsal Mana 3 ayatnya? nomor 11 nomor 12 kuceluk. Udah kuajarin dari tadi pun. Itu Tadi, untuk tadi dikasih yang Matius Israel. 8. Kiper. Iya, itu untuk Israel. Makanya yang disebut sebagai anak-anak Elohim hanya Israel. Kalian bukan Israel. Oleh karena itulah kalian bukan anak Elohim. Kalian anak Molok. Belum terima? Kami bukan Israel. Ya, makanya kalian bukan anak Elohim. Beuh. Kami Ada bukan juga Israel, tapi bahlul-bahlulnya. di- Yang disebut Bahlul. anak Elohim, Jelas di kita. anak-anak Elohim adalah kami mereka pun yang akan mentaati Israel. perintah Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Mengapa kalian mengaku sebagai anak Elohim? Yang disebut anak Elohim yang mengorbankan, dengarkan. Yang disebut anak Elohim yang mempersembahkan darah hewan. Kalian mempersembahkan darah manusia. Bukan anak Elohim kalian itu, tapi anak Molok. Enggak. kami Anak kan, Molok. kami kan tidak Enggak. Kalian tidak anak Molok. sebut itu. Enggak. Enggak. Enggak salah lagi. Enggak. Enggak salah lagi. Anak Lah, Elohim itu kalian yang sendiri membawa mengakui. damai. Kalian sendiri mengakui. Itu untuk Yahudi, itu untuk Bani Israel. Oke, Enggak, makanya enggak. disebut anak-anak Enggak, Elohim enggak, adalah enggak. Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Berarti kalian anak-anak Molok. Ye, tadi dia mengatakan anak Elohim begitu. itu membawa damai. Dia jilat ludahnya Bang, sendiri. Bang. Eh, Kelihatan gila. kali paniknya kau. Bawa Jangan, damai, bawa jangan. damai. Damai apa yang dibawa oleh Kristen? Hei, Kristen bawa damai apa? Di mana Kristen bawa damai? Di mana? Di mana? Damai itu Kapan bukan Kristen di bawa damai? mana-mana. Damai apa yang dibawa Kristen? Kristen masuk ke Nusantara ini damai. Damai. Damai ketika Belanda datang, damai. Portugis datang, damai. Damai. Inggris datang, damai. Damai, nenek kiper. Kamu damai itu karena kamu hidup di tengah-tengah Muslim. Mereka enggak menggal orang. Damai. Siapa bilang? Siapa bilang? Beda. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum? Siapa bilang? Enggak ada itu. Banyak cerita. Mana? Siapa yang Mana? percaya dibaptis? Mana? Siapa yang tidak percaya Mana? dia apa? Mana? Dia apa? Dia apa? Dihukum. Datanya mana? Mana Dasar. Dihukum abang, Mana datanya? dihukum juga nanti. Datanya, Markus Bang, datanya 16. mana? Markus 16 Anda baca. Markus 16 Anda baca. Ini anak-anak Anda Molok sudah dihukum, Bang. bilang bukan Mereka anak-anak Tuhan. Bang, masih. Anda sudah siap dihukum, Bang. Paksa mereka masuk. Kalau mereka siap tidak dihukum ikut belum? perintah agama Allah, Turangilah mereka pakai darah manusia. Wah, dasar. Penggalah mereka kalau mereka tidak bersyahadat. Penggal aja kalau tidak Bang, Darah bersyahadat. manusia. Belum. Kenapa? Sungguh Hah? agama yang kasih. Sudah siap Anak-anak dihukum, Elohim itu adalah mereka yang mentaati perintah Membawa Elohim. kami Kalian bukan mentaati. anak. Dasar. Tahu Kami apa dihukum kami semua. melakukan? Kamu ngerti nggak? Kami Kamu tahu apa dengan nenek moyang kami kami? itu dihukum semua sama majikan kalian. Ngerti? 300 Kami tahun. nggak tahu apa Tahu, paham. tentang Namanya juga Bang. penginjil. Itu Paham lah. bukan majikan kita, Bang. Hehehe. Santai Kamu aja nggak kan, tahu Bang. apa-apa. Masih pagi, Kamu Bang. nggak tahu apa-apa. Sabar bang, jangan emosi. Kalau kalian Kebiasaan, kalau kebiasaan. itu bukan majikan kalian, kakek kalian pada masa-masa perjuangan dia ikut siapa? Kami juga dijajah, Bang. Hah? Kami juga Ikut siapa dijajah. kakek kalian pada saat masa-masa perjuangan? Mereka Dijajah pikir nenekmu cuma kiper. mereka yang berjuang. Kami juga Merasa dijajah. dijajah, mana mungkin? Mana ada? Mana datanya? Kalian Mana datanya? kalian punya kakek teriak, haleluya. Belanda juga, haleluya. Masa mau perang-perang? Ya perang lah. Dasar lu. Selesai gitu. Udah kembali ke tema. Oke, oke. Saya oke. simpulkan ya. Saya simpulkan. Yang disebut anak-anak Elohim itu adalah Bani Israel. Identitas ini dikaburkan dengan mengatakan anak-anak Allah. Tetapi Yang hasilnya disebut itu adalah anak-anak penghujatan Tuhan kepada umat itu Islam. pengikut Paham? Kristus. Sekarang saya hadir untuk menyadarkan kalian itu bukan anak-anak Elohim, bukan juga anak-anak Allah, tetapi kalian itu adalah anak Molok. Kenapa saya katakan kalian itu anak Molok? Karena di dalam Ibrani 9, dengarkan. Di dalam Ibrani 9 nomor 28, Yesus itu prospero, Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Sedangkan Elohim tidak mau persembahan darah manusia. Satu-satunya kekuatan di luar daripada manusia yang disebut dewa hanya Molok yang minta persembahan darah.
Sehingga karena kalian mempersembahkan Yesus dengan sebutan anak domba, padahal dia manusia, maka kalian keciduk. Ternyata bukan anak Elohim, bukan anak Allah, tetapi anak Molok. Bantah saya pakai ilmu. Jangan asumsi. Bang. Silakan. Jadi yang para Apa dari tadi bang yang bersepakat membunuh Yesus itu agamanya apa? Pemimpin agama yang bersepakat membunuh Yesus itu agamanya apa, Bang? Mereka itu adalah Oke. Islam bukan. Mereka bukan Islam. adalah orang-orang munafik. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23, agamanya. mereka bukan Islam, ada-ada aja. Mereka juga bukan Muslim. Di mana saat itu? Dengarkan saya. Mereka bukan Muslim. Mereka bukan Islam, mereka juga bukan Muslim. Yang disebut Muslim itu adalah mereka yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhannya datang di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang Muslim akan dengarkan. Orang Muslim akan mendengarkan perintah Tuhan itu agar jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, maka Yesus tidak dibunuh karena mereka Muslim. Bagi mereka yang kafir, mereka tidak mendengarkan perintah itu, maka mereka tetap membunuh Yesus. Paham? Jadi agama mereka apa? Islam waktu itu di mana? Kemana-mana perginya. Kesimpulannya, agama Islam itu, dengarkan, Islam itu adalah damai sejahtera. Islam itu shalom, damai sejahtera. Nah, oke. Kembali ke tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Dengarkan dulu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Oke, dengarkan. Dengarkan dulu wahai anak Molok, saya mau menjelaskan. Oke? Islam itu hukum. Paham? Orang yang mentaati hukum disebut Muslim. Islam adalah hukum, orang yang mentaati hukum disebut Muslim. Paham ya? Islam itu hukum yang datang dari langit, dari ilahi. Nabi Adam alaihissalam menerima hukum. Ya, menerima hukum, berarti menerima Islam. Nabi Abraham menerima hukum. Yes, berarti menerima Islam. Nabi Musa menerima hukum. Yes, berarti menerima Islam. Ketika mereka menerima hukum-hukum, mereka mentaati hukum itu, maka mereka disebut Muslim. Itu dalam kaidah Islam. Paham? Kalau mereka dalam Bani Israel disebut Muslim, mereka menyebutnya sebagai anak Elohim. Anak Elohim artinya orang yang tunduk kepada didikan Tuhan. Laksana ayah yang memberikan didikan kepada anak. Mereka adalah anak-anak yang soleh. Mereka ada anak-anak yang taat. Itulah mereka Muslim. Kaidah hukumnya itu disebut Islam. Makanya di dalam Al-Quran begitu datang Islam, Allah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Agama mana yang disempurnakan itu? Islam. Paham? Ngerti? Makanya shalom itu sudah ada dari dulu. Islam. Yesus mengatakan dalam Lukas 24, Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Tidak dikatakan Kristen alaihim, tidak. Tapi shalom, Islam. Paham sampai sana? Belum paham juga? Ya? Nah, kembali kepada tema kita. Apa lagi? Bang, jadi imam-imam itu agamanya bukan Islam, Bang. Agamanya. Lucu orang ini. Islam itu hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Enggak. Kita berbicara bukan hukum, Bang. Kita berbicara agama, Bang. Dan pemeluk. Tuyul, agama itu apa? Agama itu jalan, Tuyul. Agama itu jalan. Dengarkan. Tanya lagi. Misalnya tanya lagi. Ini anak Molok bisa cuma bertanya. Misalnya Habib Rizik chat mesum sama Firsa Hussein. Kira-kira dia Muslim apa bukan, Bang? Bukan Muslim, karena itu dilarang dalam agama Islam. Itu namanya pembenaran, Bang. Udah kelihatan. Mana perintahnya? Mana perintahnya chat mesum boleh di Islam? Mana perintahnya la taqrabuz zina? Jangan engkau mendekati zina. Hal-hal yang mendekatkan manusia kepada zina tidak boleh dilakukan. Mulai. Siapapun dia, mau dia Habib Rizik, Habib Suma, Habib siapapun, kalau melakukan sesuatu pelanggaran tentang akidah Islam, dia bukan Islam. Dia melanggar akidah Islam, itu namanya. Pelanggaran itu dosa. Ngerti enggak? Bang, saya mau nanya apa dari tadi bang. Dari tadi bertanya aja terus kerja kamu. Akui dulu bahwa kalian bukan anak Allah.
Dengarkan. Saya bukan anak Dengarkan, Allah dengarkan. SWT. Akui dulu Saya bahwa bukan kalian Allah bukan anak-anak Allah. Akui dulu. Saya bukan anak Allah Subhanahu wa Oke, taala. tetapi anak Hah? tapi anak Anak bapak, tapi anak anak mama. tapi Sudah, Bang. anak Anak bapak, Bang. Gini, Bang. tapi anak Ah, molok. Misalnya Anak anak bapak bapak, lah. Bang. Iya, bapak lu Bang. yang di rumah yang tidak sunat itu. Bang, gini, Bang. Cerita. Udah bapak saya udah disunat dalam Udah, kandungan, kamu Bang. akui Diam dulu, dulu. kamu adalah anak molok. Udah, selesai. Saya udah disunat dalam kandungan. Diam dulu, Bapaknya diam, disunat diam dalam dulu. kandungan. Gini. Misalnya ada nabi membunuh. Kira-kira Ya, tanya itu lagi, Muslim tanya apa lagi. bukan, Bang? Biar kamu dapat. Nabi membunuh itu Kalau nabi itu perintah Muslim. Tuhannya, kalau Tuhan Enggak. kalau Tuhan memerintahkan, kan tadi Islam itu adalah, dengarkan dulu Bahlul. Islam itu hukum kan? Kalau hukum Tuhannya perintah membunuh, bunuh. Bunuh. Kalau misalnya perintah nggak diperintahkan Ah, membunuh hewan untuk dibuat sate dibagiin tetangga, ya jangan. Jangan dibunuh kalau tidak ada perintahnya. ada Aneh. perintahnya. Sekarang ada Di- perintahnya menyembah manusia, Alkitab membunuh ada. manusia. Di kitab Saya Taurat tanya, ada. ada perintahnya? Dengarkan. Ada perintah membunuh manusia? Nggak ada. Nah, kenapa Yesus dibunuh? Itu kan ulama-ulama yang Ya, itu kan ulama. Berarti itu bukan karya Tuhan. Betul? karya Tuhan itu, Bang. Atas Saya tanya dulu, itu karya ulama atau karya Tuhan? Banyak cerita. Tuhan udah merencanakan Udah. melalui tangan-tangan ulama itu. Tuhan mana yang merencanakan? Yang kamu anggap Tuhan itu adalah yang merasuki Yudas. Inilah yang saya katakan, kalian itu anak molok. Belum percaya juga? Mau percaya juga? Yang kamu anggap Tuhan itu yang merasuki Yudas. Itulah Tuhan kamu. Belum sadar? Molok lagi nggak kenal molok. Lah iyalah kawan. Ada perintahnya, Tuhan Bang. yang benar itu meminta persembahan darah manusia, yang minta persembahan darah hewan, yang minta persembahan darah manusia itu Idul hanya Kurban Dewa itu Molok. perintah siapa, Bang? Idul Kurban itu perintah siapa, Bang? Perintah Allah tadi sudah kubacakan. Tuyul Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2, Matius 8 nomor 4. La haula wala quwata illa billah. Makanya jangan kelamaan jadi anak molok. Imam Mata Paham? Imam- Apa? Dan kamu mengatakan bahwasanya kurban yang dilakoni oleh umat Islam tidak berkesesuaian dengan kurban yang dilakoni oleh Bani Israel. Baca Keluaran 18:12. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan kurban bakaran dan beberapa kurban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Kurban itu dimakan. Imamat 7, 15, 16, dagingnya harus dimakan pada hari binatang itu dipersembahkan. Sedikit pun tak boleh ditinggalkan sampai besok paginya. Apabila seseorang membawa kurban perdamaian untuk menepati kaulnya atau untuk kurban sukarela, tidak perlu disuruh seluruhnya dimakan pada hari itu juga. Bagian selebihnya boleh dimakan besoknya. Jadi kurban Itu kan hewan Yahudi, itu Bang. dimakan juga, itu kucluk. kan Israel. Lah, apa bedanya dengan kami, kucluk? Anda kan bertanya tadi, korbannya Israel tidak dimakan, katamu. Hanya kurbannya Islam. Tak kasih data. Kurbannya Islam, kurbannya Israel sama-sama dimakan. Korbanmu juga dimakan, tapi yang kau makan manusia. Makanya saya katakan kamu anak molok. Belum paham juga? Enggak, Bang. Soalnya Abang ini Apalagi? mendasarkan aja Idul Kurban atas dasar Alkitab, atas dasar Imam Taurat. Jadi Bukan, Tuhan ini aja ada beda. perintah dari Allah. Walikulli Tuhan aja ummatin beda, ja'alna Bang. mansakan liyazkuru smallaha ala ma razaqahum min bahimatil anam. Sudah kubacakan ayatnya. Lama-lama kucukur Tuhan juga aja alis beda. kau nanti. Nenekmu Tuhannya kiper, beda. Tuhan itu cuma satu. Baca Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, wahai Bang, Ismail. Dengarkan dulu, Allah itu dengarkan manusia. supaya kau belajar.
Allah itu Supaya kau manusia. belajar. Supaya kamu belajar. Wahai Abraham, wahai Ismail, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu pernyataan Tuhan. Kamu mau batalkan? Kamu siapa? Itu keturunan Abraham, Ishak, Bang. Ismail kan gak dihitung, Bang. Nenekmu kiper. Pada saat pada saat Abraham menerima firman, di situ yang ada Ismail. Nabi Ishak belum ada. Kuceluk. Belajar kok kayak gini. Bang, diusir. Ya, tuh kan? Bukan anak Kejadian dia. 12 nomor 3. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk. Ini kamu lagi mengutuk Abraham nih, dengan mengatakan Ismail bukan anaknya. Enggak, saya nggak mengutuk Abraham kok. Nah, lalu Gila, kamu Bang, mengatakan, Bang. tadi kamu mengatakan Ismail bukan anak keturunannya kan? Bukan. Nah, jadi Ismail itu anaknya siapa? Ismail tuh bukan keturunannya, walaupun Ismail Iya, itu nenekmu anaknya. kiper. Makanya itu Nenekmu otak disimpan di kiper. atas kepala. Jangan disimpan di anus. Masakan anaknya orang kau katakan bukan anaknya? Dasar lu. Bukan keturunannya, Bang. Itu bukan keturunannya. Bagaimana ceritanya anak yang keluar dari dirinya sendiri kau katakan bukan keturunannya? Apa dasarmu mengatakan itu? Ceritanya emang Apa begitu. Mana ceritanya? Mana ceritanya? Mana ceritanya? Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Oh, dasar kamu. Bilang aja sekalian Abraham itu berzina dengan Hagar. Bilang aja kayak gitu. Bilang aja Ismail itu anak zina, biar kau puas mengutuk Abraham. Dasar agama kuntil, Kejadian 17, datangnya dari 18. barat, sesokan bahas agamanya orang, tak Kejadian ngerti 17, penumpang gelap pun. Kejadian 17-18. Kenapa di sana? Jadi di kenapa? sana Abraham ingin Ismail hidup di hadapan Yahweh. Nah, Tuhan. Oke. Nah, kemudian Dan ditolak sama awas Yahweh. lah. Oke. Terus Sekiranya terus apa yang Ismail dikatakan? diperkenankan hidup di hadapanmu. Oke. Tetapi sang ilahi berfirman, tidak, Iya. tidak Oke. semua, tidak semua. Oke, baik. Lalu apa kata Lalu Tuhan? dia mengusir. Apa kata Tuhan setelahnya, Bahlul? Apa kata Tuhan setelahnya? Apa yang dikatakan? Lalu dia usir, Tentang dia usir. doamu. Dengarkan. Apa kata Tuhan kepada Nabi Abraham? Tentang doamu terkait dengan anakmu Abraham, Ismail, aku telah mendengarnya. Apa maksudnya itu? Aku telah mengabulkannya, aku telah menyetujuinya. Iya, tapi Kamu belum paham bukan juga? sebagai keturunannya, Bang. Bukan sebagai apa? Bukan sebagai Nenekmu keturunannya, kiper. Bang. Nenekmu kiper. Mau ndak kau dikatakan sebagai anakmu bukan keturunanmu? Mau ndak? Sementara Bukan janji Tuhan keturunan. kepada Sarah, dengarkan. Janji Tuhan kepada istri Abraham, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti buih di lautan, seperti pantai pasir di pantai. Akan berada cucu yang banyak. Siapa yang menggenapi itu? Isa atau Ismail? Ishak Siapa? lah. Ishak lah. Siapa yang menggenapi? Isa nenekmu kiper. Mana keturunan Isa sekarang yang menyebar kemana-mana? Mana? Yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah Ishak. Ya. Bukan Ismail. Mana keturunannya sekarang? Saya minta keturunan Isa sekarang yang kemana-mana menyebar sampai seluruh penjuru bumi itu mana? Cuma ada di Israel. Itu pun sebesar koin. Petanya. Keturunan Ismail sepanjang Jazirah Arab. Sepanjang Jazirah Arab keturunan Ismail semua. Mana keturunan Ismail? Mana? Sepanjang Jazirah Arab itu semuanya keturunan Ismail. Buktinya keturunan mana? Ishak tinggal secuil. Saya tanya samamu. Buktinya mana? Luas mana Israel dengan kota Madinah? Luas mana? Baru Madinah aja dulu sendiri, lawan. Enggak, mana? Luas mana? Ini buktinya. Luas mana Israel dengan kota Madinah? Tanah Madinah. Penjuru dunia. Facebook. Dengarkan. Wahai Abraham, keturunanmu akan kubuat banyak, akan berlimpah-limpah. Keturunan Abraham. Siapa yang menggenapi? Katamu Ishak. Mana keturunan Ishak sekarang yang ada keluar dari Israel? Ada. Hah? Dasar kucluk.
Udah, jangan lari kemana-mana. Kesimpulannya adalah kalian bukan anak-anak Elohim dan juga apalagi anak-anak Allah. Bukan, kalian adalah anak-anak Molok. Yang keberatan, temui saya. Yang keberatan, temui saya. Cari saya di Komal-Komal. Kita berdebat masalah ini. Saya akan buktikan. Saya belum membuktikan terlalu dalam karena lawan debat saya juga masih sekolah minggu, itu pun belum mendaftar. Jadi saya katakan kepada kalian, kalian bukan anak Elohim, bukan juga anak Allah, tetapi kalian adalah anak-anak Molok. Yang keberatan dengan ini, cari saya di Komal-Komal, kita berdiskusi. Demikian sementara para dewan guruku yang ada di sini, saya pamit untuk makan siang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Allah itu manusia, Bang. Assalamualaikum. Ala bapak lu yang serangga, bre. Untuk menyembah Tuhan negeri ini. Siapa? Allah lah. Ala bapak lu yang serangga. Yesus lu nyamuk. Assalamualaikum. Makanya hidup cuma 3,5 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjadi Tuhan selama 22 tahun. Enggak, Yesus lu menjadi Tuhan hanya 3,5 tahun. Yahweh cuma bisa hidup di kertas. Wih, asma dia. Izin. Silakan Bang Ariesto. Sebentar. Ya. Siapa ini? Siapa? Luar Itu biasa. semua. Oh, ternyata Mbak Endang. Mbak Endang bisa kita lanjut nggak, Bang? Mbak Sulastri. Bentar, Bang. Ternyata Coba Mbak coba Endang- sama Mas Ariesto dulu Mbak Sulastri ya. Kenapa? Iya karena Mbak Sulastri kayaknya emosi banget sama Mbak Endang gitu. Jadi aku tahan-tahan ya. Aku kangen sama Mbak mainkan Endang. dulu emosinya. Emosi. Pasti ya, dendam ya. Gimana tentang Zulkarnain, Bang? Gimana? Marah ya? Lagi marah ya? Udah dijawab berkali-kali, nggak bisa Terbenamnya dikonter. matahari di lumpur hitam, Bang. Lumpur Tadi kemarin hitamnya di mana? udah dikasih fotonya gitu. Bang. Kalau lumpur hitamnya saya kurang tahu nih Mbak Sulastri. Bagaimana, Mbak Endang? Maaf. Saya kurang tahu nih kalau lumpur hitamnya di mana nggak tahu. Cuma fotonya ada gitu. Fotonya, coba mana fotonya, Bang? Wah kemarin udah Abang- dikasih lihat loh. Abang fotonya dari mana, Bang? Nah ini tunggu di sini. Siapa tahu ya, siapa tahu itu belum lihat yang kemarin. Bang Aresto ini kayaknya lagi dendam banget sama Mbak Endang, Mbak Kristen Unitarian ini. Jadi aku makan sedikit ya. Gitu ya. Iya, dari kemarin nyarinya Mbak Endang terus gitu. Aduh, tunggu. Aku kangen ini sama Mbak Endang nih. Nah, iki lo, rek. Ini. Siamput ya. Alhamdulillah. Nah, iki lo, rek. Iki lo. Weh. Mantep, Pol. Itu di mana? Mantep Bang? pol iki. Wah, aku ra krungu neng ndi iki. Krungu. Iya. Nah, saiki kalau itu kan lumpur laut. Nah, sekarang kalau sebelah jalan raya itu di mana? Sebelah jalan raya. Nggak Ini ada, loh. Bang, jalan raya, Bang. Loh ini loh ulangan 11.30. Di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam. Lah ini di mana? Ini di mana? Boyolali kah? Israel sampai ke Boyolali? Nggak ada, Atau Bang. gimana? Loh ini loh kamu ini kok terguncangnya cepat sekali. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat Sungai Yordan? Di belakang jalan raya sebelah matahari cemplung. Di mana itu? Nggak ada, Loh Bang. iki loh sebelah matahari terbenam. Pakai ILT3, Bang. Hah? Kita pakai ILT3. Oh ya wes, kita buka ILT3 wes. Rapopo. Ngene. ILT3. Iki ITL Derave. Nah. Nggak ada di situ.
Bukankah kedua bukit itu di seberang Yarden pada iringan jalan besar sebelah barat tanah? Orang Kanani yang duduk di tanah datar bertentangan dengan negeri Gilgal. Iku, yang itu. Lo iki makin ngawur iki terjemahan. Loh. Kok bisa loh? Rono. Loh, kok piye iki terjemahan ngawur iki? Oh, lah iki ono iki. Di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam. Oh, iku. Ono. Ah, iyo. ITL DRV. Nah, iki sebelah jalan matahari terbenam neng di. ILT bang, ILT 3 bang. Alah, kowe iki kok Nggak ada bang. kabur-kaburan, terbiasa kabur-kaburan. Wes, saiki kita ke original teks, wes. Levi 11:30 interlinear. Nah, kowe ora bisa kabur kowe. Iya. Ngomong kabur-kabur gitu. Tadi Oh iya, siap anakku. Loh. Dia lagi googling. Iki sinyalku iki kenapa iki? Bagus, mantap. Bukan imamat, kok imamat? Deuteronomi Deuteronomi. Nah, kok imamat? Nah, iki. Ono iki. Derek mebo HSMS. Oi, Tritung. Mriki dumun Tritung. Oi. Derek mebo ki, derek mlebu. Duwe setting HSMS desan. Duwe setting desan in the land. Tuh, sunset. Tar apa? Iki lho. Derek melebu HSMS. Duwe setting desan. Matahari kecemplung. Iki neng di ki, iki nang di ki. Sulastri, iki nang di. Kowe ku ngamah gorengan telu ngakune siji. Cah semprul. Woi, kowe ra iso kabur kowe tak bawain tak goi Yunan tak goi Ibrani ini kowe ra iso kabur. Jangan dipakai itu belum dipakai. Iya. Ya maaf. kamu kabur gitu ya. Lari, jangan lari. Ya. Lo kok hening? Lari, kok kabur. Kok hening iki? Ditunggu dia googling dulu. Walah, ya wes bubuk iki, bubuk cara abon. Kok wes jadi abon tak gebuki kowe. Tak gebuki kanthi dadi abon. Ya wes Bang Aryosto, ambil alih, aku duhur sik. Ya, makasih, Masya Allah, luar biasa. Ya. Kolaborasi yang apik dari para generasi-generasi Islam yang sangat mempesona gitu. Tapi masih ada nggak ini
Bang, Teman-teman Dia masih ada, Bang Aris, Bainang. masih ada dia. Googlein. Ya itu deh, sudah. masih ada ya. Baindang. Siap. Oh, Baindang. Halo. Bindang lagi sholat. Oh, ya udah. Jadi gini. Jadi bentar dulu. Sama Banarti aja. Jadi gunung itu, jadi sang ilahit menunjukkan bahwa ada gunung yang dikutuk dan ada gunung yang diucapkan berkat, ya. Terletak di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang jalan raya. Ada. Jadi antara Sungai Yordan dan jalan raya. Jalan raya yang mana? Yang sebelah matahari terbenam. Paham ya? Jadi jalan raya itu ada dua sisi. Di sebelah sisi yang sebelah matahari terbit, Mana sisi datamu sebelahnya itu? sisi matahari terbenam. Bang, datamu mana? Mana datanya? Di mana itu? Bagian mana itu? Itu yang ulangan 11 ayat 30. Mana Mbak Endang? Loh, katanya Mbak Endang lagi ini Pak, dapat. ada Bang Aristo. Beliau lagi sholat. Lanjut. Katanya Mbak Endang lagi dapat. Pak Aristo. Sabar, Sulastri. Kau Sulastri Kak? Ya, lanjut. Katanya Mbak Endang lagi dapat katanya. Udah bang, surat-suratnya udah bang. Udah. Ya, jadi setelah saya menyimak ya diskusi antara para apologet Islam dan Kristen, saya kemudian mendapatkan sebuah pertanyaan besar. Apakah masih ada para generasi-generasi atau apologet Kristen yang pintar akhir zaman ini? Gitu. Sebab kalau saya melihat ya, kemampuan para apologet Kristen itu jauh dari kata terbatas. Gitu. Nah, saya bingung mau kemana arah diskusinya, apa yang akan dibalas, dari satu berpindah ke satu, dari satu. Kecil banget suaranya Bang Aristo. Suaranya kecil. 1, 2, 3, 3, 2, 1 besar. Pakai headset coba, kecil banget suaranya, tumben. 1, 2, 3, 3, 2, 1 gimana? Nah, oke. Iya, ketika saya menyimak diskusi, saya kemudian bertanya, masih ada nggak orang Kristen yang pintar sekarang ini ya? Yang pintar Nggak ada, udah mau nggak ada. Arab kayak Bang Aristo. Iya, 15 tahun Bang Aristo. Saya nyari Kristen yang pintar belum ketemu sampai sekarang. nah itu dia yang Ada yang apa? ada yang pintar tapi pintar asumsi. Bang Ariesto, Bang Suma sendiri udah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan Bapa YHWH yang ada di sorga. Jadi nggak usah lah disamakan. Mau pintar mau jelek, udah berbeda itu. Mana perbedaannya? Nanti saya akan respon brother. Cuman begini ya, saya itu ingin sekali merespon Anda. Masalahnya saya lihat kemampuan Anda itu masih sangat standar, brother. Headsetnya dekatkan aku. Kalau saya melihat ya, Aki, suaranya Ah. kecil, dekatkan headsetnya, kecil sekali. sebentar saya perbaiki ini dulu ya. Nanti coba dilanjutkan teman-teman.
Silahkan naik ya teman-teman Kristen yang agak cerdas gitu loh. Ya. Masa nggak ada yang ini melebihi Pak Christian ini? Ayo. Beraninya kalian tuh di typing padahal aku tinggal iki jawabane apa? Kowe itu ono jawaban atau ora? Yen ora wes turu ae. turu. Jangan dia tidur. Ayo. Teman-teman di bawah ayo naiklah. Weh, Sulastri, jawabannya apa? Aku iki nunggu-nunggu loh. Gini Pak, kerungu suaraku Mbak. Gini ya. Ya kerungu. Oke, jadi Bapak Yahweh ya, saya panggil Bapak Yahweh supaya jangan ini ya, menyuruh orang mengutuk dan memberkati kedua gunung yang dimaksud. Nah, gunung yang dimaksud terletak di antara di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang Jalan Raya. Jadi di antara Sungai Yordan dan Jalan Raya. Ini kok kamu ngunyah terus kayak orang rakus deh dari Wah, aku itu. Yang ngamaiku aku loh. Sampean tah. Nah. Aku pikir Kristen tadi kan tadi ngunyah terus. Aku pikir masih ngunyah sampai sini sekarang. Enaknya itu aku makan teritung. Makan srikaya. Lanjut Bang Kristen. Nah, aku nanya, aku metakon karo kuwi ku nang ndi? Udah tadi. Nang ndi? Matahari nih itu udah tadi penjelasannya. Mecelep nang ndi? Nang gunung. Iku jawabannya. Tadi kan udah dikasih tahu. Iya, jawabannya itu loh, di mana gunungnya? Di mana gunungnya tenggelam itu di mana? Nggak mau didengar. Iya, di gunung apa? Kowe iku menjelaskan Bapak Yahweh. Gunungnya tenggelam di mana? Gunung, nggak ada gunung yang tenggelam. Siapa Ya kalau gitu mataharinya tenggelam di mana? Jawab kok pelitat-pelitut. Kamu bisa jawab nggak sih? Mataharinya nggak tenggelam, Bang. Kamu itu melayang-layang di atas permukaan air jawabannya. Woi, jawab. Ini, Bang. Jadi kedua gunung itu terletak antara Sungai Yordan dan Jalan Raya. Yang sebelah matahari, jadi Jalan Raya itu punya dua sisi. Sebelah matahari terbenam dan sebelah matahari terbit. Maksudnya itu sebelah matahari terbenam, Bang. Nah, mataharinya terbenam di mana? Bukan kowe itu. Wah, aku gak peduli gunungnya apa jenenge. Yang aku peduli matahari terbenamnya di mana? Di barat lah. Wah, di mana? Di mananya? Di mana? Lokasinya di mana loh? Bukan itu. Ini kesalahan terjemahan aja, Bang. Ya, itu hanya. Alah, lagi-lagi kesalahan original teks. Duh. Nah, jadi orang mudeng. Zaman dulu tuh jarang memakai barat timur. Jadi, ini matahari terbenam, matahari terbit. Itu bahasa yang lazim digunakan. Ya. Menjadi jalan yang sebelah matahari terbenam. Nah, itu jalan yang sebelah barat. Aku urus jalan rayane di mana aku urus. Yang aku urusi iku loh, sebelah matahari terbenam. Nah, matahari terbenamnya nang di opo lokasine. Tar. Bukan. Kowe bolak-balik mute kowe. Kowe ini wallahi wahai kafir. Kalian hujat biblos kalian itu pasang badan. Seenggaknya kalau gak bisa buka data ya harus jago berasumsi. Lo kalau asumsi berantakan juga ya bubuk. Jadi abon kowe.
Gini Bang ya. Ini Bang. Abon Matahari enak tenang. di situ hanya menjelaskan matahari terbenam. Di situ hanya menjelaskan arah saja Bang, bukan proses matahari terbenam Bang. Lo aku tanya proses, aku tanya lokasi. Itu matahari terbenam nang di. Kok iso basa Jawa ora? Bisa basa Jawa ora? Matahari terbenam di ayat itu bukan lokasi Bang, itu arah. Di mana? Arah. Iya, menunjukkan matahari terbenam. Orang di cerita ini kan melihat di mana. Oh, nah di mana itu? Arah. Kowe cekakak cekikik matahari terbenam di lumpur. Nah sekarang kutanya ini, kowe keringetan kan? Arah itu utara, selatan, barat, timur. Nah di mana? Barat. Ah, di barat itu ada apa lokasinya? Maksudnya? Lokasinya apa? Di barat itu ada apa lokasinya? Ini kok gak jelas? Maksudnya ada apa? Kamu punya kitab suci kelipingan banyak-banyak kok gak dijelaskan matahari terbenam di mana? Di barat maksudnya apa? Ada apa? Ya, ada apa di barat itu? Loh, maksudnya ada apa? Ada apanya nih? Loh, ngene loh. Indonesia baratnya apa? Jawa Barat ada apa? Banten ada apa? Ada gedung-gedung, ada gunung. Banyak. Iya, nah ini matahari terbenam di mana? Barat dari apa dulu? Jawa Barat dari apa dulu? Lah ini Yesus lu wong apa? Wong apa Yesus lu? Yesus lu wong apa? Woi. Yesus kowe iku wong apa? Yesus kowe iku yen di Jawa iku slamet toh. Nah, slamet neng kowe sembah itu wong apa? Wong Israel toh? Nah, wong Israel iku borot. Orang Israel itu baratnya apa? Halo, tes. Halo, dengar nggak? Ya. Iya, kenapa? Yesus lu itu ya. Itu kalau di Jawa nih slamet jenenge. Nah, slamet iki orang apa? Halo. Woi. Oh, alam layang-layang di atas permukaan air. Ya, halo. Luat white kopi nggak bikin kembung. Masuk. Ah, sudah dengar lagi kan? Yesus sing Jawane iku slamet iku wong apa? Kenapa tanyanya gitu, Bang? Wong Israel ya, wong Israel toh. Nah, baratnya Israel apa? Lah hubungannya sama ayat ini apa, Bang? Lah nanti kan kowe mudeng nanti di baratnya Israel itu ada apa gitu loh. Nah kalau udah tahu ada apa ya dijawab dengan apa adanya. Di barat Israel, laut baratnya laut merah. Terbenam di laut juga kan? Nah mampus kowe skakmat. Enggak. Baratnya terbenam di laut juga karena baratnya Israel itu Laut Merah. Wes Siapa bilang? Loh, matahari terbenam di mana? Di barat, ya? Itu bukan kan udah aku bilang. Kowe wes kena skak kowe. Itu bukan tempat, Bang. Lah, matahari terbenam di arah barat. Baratnya Israel apa? Bukan tempat. Baratnya Israel apa? Ya jawab sendirilah. Coba apa? Laut Merah toh. Kowe wes kasih jawaban itu. Kowe wes sekak kowe. Itu tempat. Berarti matahari terbenam di Laut Merah, wes. Bukan itu tempat. Ya wes. Enggak itu tempat, Bang. Ini arah. Beda lah, Bang. Lo di baratnya Israel apa? Jawab sendirilah. Bingung saya. Tadi kau wes jawab Laut Merah. Ya udah.
Nah, berarti matahari Merah, kowe oke. iku terbenam di arah barat yang ada laut merahnya. Ah, Oh, wes kowe wes sekat kowe. terus Ya wes matahari kowe iku sami mawon terbenamnya di laut-laut bukan, juga. bukan begitu, salah. Jadi gunung itu terletak di Sungai Yordan, di belakang di belakang jalan raya. Jalan raya kan ada dua sisi, Bang. Sebelah matahari terbenam sama sebelah matahari terbit. Maksudnya sebelah ini arah bukan tempat, Bang. Lah Sebelah. itu dia di sebelah jalannya tempat nggak? Bukan itu, bukan masalah tempat. Lo kabur-kaburan. Iya, kayak di Matahari terbenam di sebelah jalan raya. Nah, mataharinya terbenam di jalan rayanya atau di sebelah jalan raya? Bukan masalah. Lo, kabur lagi. Jadi kalau dalam Kristen ada utara, barat, timur. Jadi itu menunjukkan arah saja. Menunjukkan arah, bukan menunjukkan tempat. Kabur gitu, lari. Kalau Zulkarnain itu pergi ke sebuah tempat, ya, Zulkarnain pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu matahari terbenam. Kalau ini, oh ya wes, ya udah kita mengerti. Ya kalau kita, ya wes mengerti. Jadi dalam Kristen jalan raya itu arah, bukan tempat. Bukan, jalan raya itu tempat, tapi ada dua sisi. Arahnya sebelah matahari terbenam, yang pasti satunya sebelah matahari terbit, gitu, Bang. Lah, kalau misalnya saya bilang saya berenang di sebelah jalan raya, saya berenang arah. Iya, Kang. Kamu berenang itu aktivitas. Lah matahari terbenam iku apa? Ekstrakurikuler. Bukan matahari terbenamnya. Itu arahnya. Beda kan? Arah matahari terbenam. Arah matahari terbenam di sebelah jalan raya. Iya. Nah, jadi kalau kita susuri sebelah jalan raya, kita akan menemukan matahari terbenam. Ngono toh? Bukan. Arah. Kan sudah aku bilang itu arah bukan tempat. Aduh. Iya, kalau kita susuri arahno, yen kita susuri arahno, kita akan menemukan matahari terbenam. Ngono ora? Oh, bubuk kowe wes.